Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Alifia Jayati dari kelas IAT 6A. Di kesempatan kali ini saya akan mengenalkan juga mengkaji salah satu peninggalan dari sejarah peradaban Islam di Nusantara. Karya monumental dari salah seorang ulama yang hidup pada zamannya kala itu, yang hingga sekarang karyanya itu masih dikaji, teliti, dan juga dipelajari di lembaga pendidikan tinggi, termasuk di IAIN Syekh Nurjati sendiri, yaitu Kitab Terjemahan Al-Mustafid karya Syekh Abdurrauf Assingkili. Kitab ini dianggap sebagai kitab terjemah Al-Quran atau tafsir Al-Quran pertama yang ditulis utuh secara 30 juz. Abdurrauf Assingkili sendiri bernama lengkap Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Al-Mansuri Al-Singkili. Ia lahir di Singkel, Aceh, sekitar tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Terkait dengan kelahirannya ini, para sejarawan dan para peneliti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ia lahir di tahun 1615 Masehi, ada juga yang mengatakan di tahun 1620 Masehi. Tetapi intinya Abdurrauf ini lahir di abad ke-17. Dalam lintas sejarah Nusantara, Al-Quran diajarkan dan dipelajari seiring dengan masuknya Islam di Nusantara. Bermula dari era Terjemahan Al-Mustafid yang dikarang oleh Abdurrauf Assingkili hingga era Tafsir Al-Misbah, tafsir Indonesia, telah melewati generasi satu ke generasi lain. Dari model penulisan ke model penulisan yang lain, dari sistematika penulisan yang masih sangat tradisional kepada sistematika penulisan yang sudah modern. Dari tidak menggunakan metode penafsiran hingga menggunakan metode penafsiran sesuai dengan yang telah diletakkan oleh para mufasir. Abdurrauf Assingkili berasal dari keluarga yang religius. Ayahnya yaitu Syekh Ali Al-Mansuri merupakan ulama yang terkenal, juga membangun dan memimpin dayah, yaitu sebuah institusi seperti pondok pesantren di Pulau Jawa, Simpang Kanan di pedalaman Singkel. Pendapat lain juga menyebutkan bahwasanya ia itu dilahirkan di Suro, sebuah desa pinggiran Sungai Simpang Kanan, Singkil sekitar tahun 1620 Masehi. Syekh Abdurrauf ini setelah belajar kepada ulama-ulama pada zamannya di daerahnya, juga sempat menimba ilmu di Haramain. Bahkan ia menjadi murid dari Syekh Ahmad Al-Khushashi dan Ibrahim Al-Qurani. Syekh Abdurrauf Assingkili sendiri dikenal sebagai ulama penyebar tarekat Sataria di Nusantara. Kemudian di antara murid-murid Syekh Abdurrauf Assingkili yang terkenal itu diantaranya yaitu Syekh Burhanuddin Ulaka dan juga Syekh Abdul Mu'i Pamijahan. Pulangnya Abdurrauf Assingkili dari Haramain ke Aceh, beliau ini terlibat dalam pemerintahan di Aceh yang beliau pun menjabat sebagai mufti dengan gelar Odi Malik Al-Adil pada masa Sultanul Safiyatuddin. Ia berangkat untuk menuntut ilmu tafsir, hukum, dan juga ilmu keislaman lainnya di Timur Tengah selama kurang lebih 19 tahun, dimulai dari sekitar tahun 1640-an dan 1650-an, hingga kembali lagi ke Melayu, Aceh, untuk mengabdikan diri sebagai pengajar pada tahun 1661 Masehi. Abdurrauf Assingkili ini termasuk ulama yang cukup produktif, bahkan tercatat setidaknya itu ada sekitar 30 lebih karyanya yang sudah diterbitkan atau masih berupa manuskrip yang sudah ditemukan. Kemudian di antara kitabnya yang terkenal ini adalah Kitab Terjemahan Al-Mustafid di bidang tafsir. Kemudian dalam bidang fikih itu ada Kitab Tanbi'ul Masyi, juga ada Kitab Mir'ah At-Tulab yang ditulis atas permintaan Sultan Safiyauddin. Di bidang tafsir, Abdurrauf ini menulis karya monumentalnya
yaitu Tafsir Turjuman Al-Mustafid, yang mana karya ini merupakan tafsir Al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu, yang mana pengaruh karya ini sangat luas, pernah juga dicetak di beberapa negara seperti Istanbul, Singapura, Pulau Minang, dan Jakarta. Syekh Abdul Rauf Asingkili ini wafat pada tahun 1693 Masehi, yang mana beliau melewati 4 kepemimpinan sultanah di Aceh yang kala itu berkuasa, yaitu Sultanah Safiyatuddin, kemudian Naqi Adin Nurul Alam, Zaki Adin Inayasyah, dan juga Kamalasyah. Yang mana kita ketahui, Asingkili ini menulis Tafsir Turjuman Al-Mustafid ketika ia menjalani perannya sebagai Qodi Malik Al-Adil atau Mufti di Kesultanan Aceh, yang mana perannya itu memberinya wewenang yang cukup luas dan tanggung jawab yang besar di bidang keagamaan. Memang tidak ada sumber tertulis maupun penelitian yang menyebutkan alasan Abdul Rauf Asingkili ini menulis tafsir, yang mana Tafsir Turjuman Al-Mustafid. Namun jika menilik kondisi masyarakat Aceh ketika itu, sangat menginginkan adanya sumber atau rujukan agama, khususnya yang berbahasa Melayu. Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada problem-problem yang muncul akibat adanya penafsiran sufistik yang dikembangkan oleh golongan Wahdat al-Wujud, yang mana dari kondisi tersebut menggugah hati Asingkili untuk menulis tafsir berbahasa Melayu untuk membantu masyarakat memahami ajaran Islam, yang mana karena selama ini jika seseorang ingin memahami Al-Quran harus terlebih dahulu belajar bahasa Arab dan merujuk kepada pendapat ulama. Namun dengan adanya tafsir ini, yaitu Tafsir Turjuman Al-Mustafid, memudahkan masyarakat mendalami ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran. Terkait dengan salinan manuskrip, kitab Turjuman Al-Mustafid sendiri tersimpan di beberapa lokasi, termasuk di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mana di dalam negeri sendiri terdapat di daerah Aceh dan di Perpustakaan Nasional. Kemudian kitab Turjuman Al-Mustafid sendiri pernah diterbitkan di beberapa negara, yaitu diantaranya di Istanbul, Turki, Malaysia, Singapura, Mesir, dan di Indonesia. Penerbitan kitab Turjuman Al-Mustafid ini tidak lepas dari peran 3 orang ulama penting, yaitu Syekh Ahmad Al-Fatani, dibantu oleh 2 orang muridnya, yaitu Idris Al-Klantani dan Daud Al-Klantani. 3 orang inilah yang kemudian mentasi salah satu manuskrip kitab Turjuman Al-Mustafid, dan Syekh Ahmad Al-Fatani ini membawa manuskrip menghadap Sultan Abdul Hamid Khan As-Sani di Turki, yang mana beliau adalah penguasa Utsmani saat itu. Maka terbitlah kitab Turjuman Al-Mustafid pertama kali di Turki Istanbul pada tahun 1884 Masehi atau 1302 Hijriah. Terkait dengan status dari kitab Turjuman Al-Mustafid ini ada beberapa pandangan. Yang pertama yaitu ia merupakan terjemahan dari kitab Anwar At-Tanzil atau Tafsir Al-Baidawi, yang mana pendapat ini cukup dominan. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwasannya kitab Turjuman Al-Mustafid ini merupakan mengambil setengah makna dari kitab Anwar At-Tanzil atau Tafsir Al-Baidawi. Yang ketiga, kitab ini merupakan terjemahan dari kitab tafsir Al-Khazin. Yang keempat, ada juga yang mengatakan bahwa kitab ini itu merupakan terjemahan dari kitab tafsir Jalalain. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa kitab ini adalah tafsiran dari Syekh Abdul Rauf sendiri, bukan terjemahan dari kitab tafsir lainnya, walaupun beliau tetap mengutip kitab-kitab tafsir klasik seperti Al-Baidawi, Jalalain, dan lain sebagainya. Kemudian untuk manuskrip yang diterbitkan di Turki sendiri, mengapa kemudian ada yang menganggap terjemahan dari tafsir Baidawi atau setengah dari tafsir Al-Baidawi?
karena pada cetakan cara edisi yang ditasi oleh Syekh Ahmad Al-Fatani ini atau Idris Al-Klantani dan Daud Al-Klantani ini ada keterangan di situ bahwa inilah kitab yang bernama Turjuman Al-Mustafid bin Jawi yang diterjemahkan dengan bahasa Jawi yang diambil setengah makna dari tafsir Al-Baidoi. Kemudian metode aspek teknik penulisan, yang mana teknik penulisan yaitu suatu kerangka teknis yang digunakan dalam menampilkan penafsirannya. Adapun teknis yang digunakan Abdurrauf As-Singkili ini dalam menafsirkan Al-Quran dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid, dapat dikelompokkan menjadi sistematika penyajian, kemudian bentuk penyajian, kemudian gaya bahasa penulisan, dan bentuk tulisan juga kepengarangan. Yang pertama yaitu sistematika penyajian. Sistematika penyajian yang secara umum digunakan dalam tafsir Turjuman Al-Mustafid ini ialah sistematika penyajian yang dilakukan secara runtut, uraiannya mengacu pada urutan mushaf standar Al-Quran. Kemudian pada setiap awal surat diurai dengan detail masalah yang berkaitan dengan surat yang dikaji, nama suratnya, serta nomor surat, jumlah ayat sekaligus jumlah perhitungannya. Tempat turunnya surat yaitu Makkiyah dan Madaniyah, dan juga fadilah yang ada dalam kandungan surat tersebut. Bentuk penyajian penafsiran yang dilakukan oleh Abdurrauf As-Singkili yaitu bentuk penyajian global, suatu bentuk penyajian yang singkat dan global. Dalam berbagai karya tafsir, jarang ditemukan karya yang memiliki metode penafsiran dengan menggunakan teknik atau bentuk penafsiran yang tunggal. Begitupun dengan tafsir Turjuman Al-Mustafid, Abdurrauf As-Singkili ini terlihat menggunakan bentuk penyajian rinci ketika menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 69 yang menjelaskan berbagai aspek baik itu kisah Israiliyat dan qiraat. Sedangkan ketika menjelaskan ayat yang lain hanya menjelaskan secara singkat, bahkan terkadang hanya menampilkan terjemahannya, yaitu seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Dalam tafsir Turjuman Al-Mustafid, banyak menggunakan bahasa untuk istilah tertentu. Terdapat pengaruh bahasa, baik itu bahasa Melayu ataupun bahasa Arab, yang mana menurut Zulkifli, sebagian istilah Arab ini memang telah biasa dalam masyarakat Melayu, tetapi sebagian lagi merupakan istilah yang jarang atau memang tidak dipakai dalam masyarakat Melayu, seperti nisaf, bait, nafar, muqaddas, haram, laban, lakob, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.